Revolusi industri babak pertama dimulai tahun 1760. Pertama kali terjadi di Britania Raya, diawali dengan tercetusnya mesin uap. Inovasi ini menghasilkan model manufaktur baru, puluhan pabrik, dan kejayaan industri tekstil. Revolusi Industri 2.0 terjadi tahun 1870. Produksi massal berawal pada era ini yang jadi awal kemunculan listrik. Lampu bohlam dan telepon adalah dua inovasi paling ulung di era ini. Babak ketiga revolusi industri dimulai tahun 1960. Era ini mendapat sebutan era revolusi digital. Pada era ini, internet dan komputer hadir pertama kali di hidup kita. Memasuki tahun 2016, kini industri telah memasuki serangkaian fase perubahan melibatkan teknologi untuk membantu memecahkan berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berlanjut ke industri 4.0, merupakan fase dari sebuah perubahan industri yang melibatkan interkoneksi, otomatisasi, machine learning, dan real-time data. Pertama kali tercetus pada tahun 2016 oleh Klaus Schwab, Ketua Eksekutif World Economic Forum di Jenewa. Menurutnya, industri 4.0 merupakan revolusi teknologi yang akan mengaburkan garis antara fisik, digital, dan biologis. Big data, Internet of Things, Artificial Intelligence, networking, dan programming akan berperan besar bagi transformasi ke arah digital yang terjadi di sekitar kita. Industri 4.0 di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri yakin industri 4.0 akan menciptakan lapangan kerja baru yang implementasinya harus melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat. Lalu, sejauh ini, bagaimana perjalanan transformasi digital di Indonesia? Digitalisasi metode perencanaan perusahaan kini mulai menggunakan Internet of Things sehingga tingkat produktivitas industri semakin masif. Hampir 300.000 km fiber optik sudah terbentang dari Sabang hingga Merauke, memfasilitasi internet di Indonesia yang mencapai 175 juta orang dan lebih 100 juta penduduk Indonesia telah menjadi konsumen digital. Bahkan 1 dari 3 pengguna internet di Indonesia kini menggunakan aplikasi bank untuk bertransaksi, berbelanja online untuk pesan makanan, belanja bahan pokok, obat, furniture, bayar tagihan listrik, hingga melaporkan pajak. Semuanya jadi serba digital. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Awal tahun 2020, WHO menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global. Sejak Maret 2020, pemerintah membuat kebijakan WFH dan PSBB. Sekolah hingga pekerjaan semuanya dilakukan di rumah. Layanan digital membantu kita beradaptasi dan mengubah kebiasaan kita. Akibatnya, transaksi harian online sudah menyentuh angka 4,8 juta. Terlihat bahwa sangat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hanya 3,9 juta. Persentase konsumen digital baru kini mencapai 51% atau sekitar 119 juta dibanding tahun 2019 lalu. Pandemi COVID-19 terbukti menjadi katalisator perubahan ekonomi, sosial, pribadi, dalam skala besar. Skala perubahan ini menunjukkan bahwa kita harus siap percepat migrasi ke teknologi. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Secara paralel, digitalisasi akan membantu perusahaan menggabungkan pengambilan keputusan berdasarkan data, meningkatkan kecepatan, dan produktivitas. Telkomatra Group, sebagai penyedia solusi Information and Communication Technology Digital, sudah dan akan terus memberikan solusi dan kontribusi terbaik dalam mendorong transformasi digital. Selalu tumbuh dan bertahan di segala kondisi. Mengelola 31 portofolio ICT dan digital melalui 2 unit bisnis, 13 anak usaha,
dan 3 perusahaan parenting. Mulai dari data center, bill payment, satellite, e-logistics, system integration, content aggregation, health claim, digital tax hub, customer relationship manager. Melalui inovasi dan sinergi dalam transformasi digital, Telkom Metra bersama Telkom terus membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.